Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulkul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Salatan wa salaman daimin mutalazimaini ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabit tahirin mukarramin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayah-ayah dan bunda-bunda di SD Al-Quran Uswatun Hasanah. Kalau dicari Pak Bu, Uswatun Hasanah nama adik bawana. Adik yang paling terakhir. Kelas 2 man kini namanya Uswatun Hasanah. Qudwatun Hasanah ya, Qudwatun Hasanah. Tapi panggilan Hasanah gitu sesuai dari kajian kita. Artinya sama Ustaz. Artinya sama. Ya, artinya sama. Pertama Bapak dan Ibu, balik kita puji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang dihadiahkan dari Allah kepada kita. Salah satu rahmat, nikmat, rezeki yang dihadiahkan dari Allah kepada kita itulah anak kita. Anak kita adalah rezeki yang dihadiah dari Allah kepada kita. Habis baterai. Batu rezeki Pak Bu. Kadang ada orang paling banyak dia pitih dia dari Allah Subhanahu wa taala, aku lah rezeki je. Banyak pitih aja. Tapi ketika anaknya ndak do, andaknya do rezeki. Kadang ada yang terbalik, anak banyak pitih ndak do. Ada yang orang itu gitu kan. Tapi dalam persoalan itu ada anak-anak kita kini itulah rezeki bagi kita dan itu adalah kenikmatan yang dari Allah kepada kita. Makanya kita balik memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan salam kita agiahkan pula kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad telah mengagiahkan tunjuk aja ba'a ajaran Islam yang sebenarnya, termasuk ajaran Islam itu ba'a generasi ke generasi sesudah itu. Dari orang tua ke anaknya ba'a, dari seorang guru ke anaknya ba'a, dari lingkungan kepada anaknya ba'a, itu diajarkan dalam ajaran Islam. Baik Bapak dan Ibu, adik-adik sadonyo, dalam pertemuan kali ini, kalau nama, kenalan nama saya Bu? Ya itu salah Ibu Pak. Nama Mbak Muhammad Khalil Rahman. Nah, panggilan sehari-hari Khalil. Kini tugas sebagai dai Basnas di Nagari Pandai Sike. Nah, cuman lokasi apa mana di Jorong Baruah Bu Pak. Ada situ Pak. Situ di Jorong Baruah. Dari kalau tidak salah besok malam di tanggal 29 besok malam Mbak di Masjid Taqwa Sikom, Kota Tinggi. Itulah untuk kenalan. Kalau asal ya kecil Ustaz Ilham tadi ambo dari Nagari Rau-Rau, Kecamatan Sengitara. Itulah untuk perkenalan Pak Ibu. Kita lanjut kajian. Kalau ada tema kalau tidak salah tentang peran orang tua dalam mendidik anak bagi ajaran Islam, sesuai dengan ajaran Islam. Bapak dan Ibu, kalau kita lihat dalam ajaran Islam tu sadonya dari hal yang paling ketek sampai yang paling kadang itu diajar dalam Islam. Yang paling ketek awak dari jago lalok sampai lalok balik itu diajar dalam Islam. Sampai kepada yang paling kadang tu negara, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang negarawan itu diajar dalam Islam. Termasuk dalam ajaran Islam tu diajar dalam persoalan mendidik anak. Namun terjadi banyak masalah pada masa kini. Kini koko yang banyak nampak Bu. Sebab kalau dia kaji sejarah, ambo jurusan hukum keluarga, S1 hukum keluarga, S2 hukum keluarga. Waktu S1 dulu Bu, Pak, pernah libur semester. Libur semester. Libur 2 bulan. Sampai puluh hari ambo pai ke Pekanbaru. Pai manggaleh aja tabu. Karena kalau dipikir manggaleh go ya cepet dapat piti daripada yang lain Bu. Kalau dipikir ya gitu kan. Pai ke Pekanbaru. Manggaleh ya tabu tibo di Pekanbaru tadi kiranya ada sebab kisah cek menarik. Kisah menarik terkait dengan pendidikan. Dan itu menjadi pelajaran bagi awak, mudah-mudahan tak terjadi lu di siku. Menitunya Pak Bu. Yang ada maja tahfiz anak tadi diajarnya mengaji di masjid. Ada guru ngajinya. Kira anak tadi madah. Ada anak surang tak pernah kena berang dari orang tuanya. Tak pernah misalnya
apaknya gogo yang kejadian waktu itu apaknya TNI. Kiranya ndak pernah dari berang anak tadi itu, dibentak anaknya ndak pernah, apa ndak pernah. Kiranya sekali anak tadi mada. Balari-lari di Mas Haji, ditagahan dari ustaz tadi. Ajaman itu jo gitu, ndak ada pernah ditokok dah. Dikejan dibentak agak sekali saja, dia ndak pernah dibentak dari orang tuanya. Manangih langsung. Mengadu ke orang tuanya di rumah, tiba di orang tuanya di apaknya TNI, painya ke apa? Ke Mas Haji itu. Dakik dari tempat tinggal tentunya. Tiba di muka Mas Haji itu berang-berang ditampaknya ustaz tadi itu. Ambo saja ndak pernah membentak-bentak anak. Aku lah ustaz lo kalau minta-minta anak ambo saja. Itu pernah kejadian Pak Bu. Pas ambo sedang menggalih ayat tabu itu. Kejadiannya di Pekanbaru. Tu waktu kuliah. Waktu lah tamek kuliah sedang S2 menjadi pembina asrama 1 tahun di 50 kota. Pembina asrama sama guru bahasa Arab. Terjadilah masalah le Pak Bu. Batu ketidaksesuaian pendidikan antara yang diajarkan dalam Islam dengan yang diajarkan orang tua kepada anaknya. Babe tu yang dalam Islam ketika anak gua salah ya salah. Kok batu ya batu. Tetapi yang terjadi dalam persoalan pendidikan kini, kok anak gua salah, ama biar yang lain yang salah lu. Contoh sebelum kita masuk kisah yang di Al-Kausar di Sari Lama tu. Pertama kita mendidik anak ada pernah bersobok, misal anak gua ketek lu Pak Bu. 4 atau 5 tahun umurnya dulu. Bajalannya tak sanduang ada batu, tak tungkuik ya. Tak tungkuiknya biasa dia orang awak ba yang terjadi. Menangis anak tadi. Ketika menangis, ba biasanya orang mendidik anak. Oh yo, deh ba kok nangis nak jatuh sayang ada batu. Ujung-ujungnya ayo dia mak tokok batu tadi, lah ditokok batu tadi, berhentilah menangis lah je. Itu pola pendidikan yang salah tu Pak Bu. Batu dek gara-gara mana itu tentu. Oh yo besok kalau terjatuh anak padahal jatuhnya surang, yang batu nak saja, yang batu disalahkan. Kalau sampai kepada yang kadang besok ba jadi anak gitu. Ya ujung-ujungnya kok ada anak gomada, orang yang lain bisa disalah yang lain lu. Kok bisa guru disaran guru lu. Itu yang terjadi pada masa kini. Diharapkan dek kita ketika memahami itu, tentu ndak kita praktekkan yang made itu. Contoh made waktu itu pernah menjadi pembina. Yang menjadi kesalahan anaknya itu tuh nyambiak punya orang lain. Ambo jadi pembina waktu itu. Waktu itu baru pindahnya dari kelas 6 SD ke kelas 7 namanya tuh. Baru kelas 1 MTS. Yang anak tadi itu tuh baru nyoba sobok sama kawan-kawan, biasa di rumah saja sama mak sama bapaknya. Jadi ndak tahu nyoba kegiatan sosialisasi sama masyarakat, sama kawan-kawan sebayanya. Kayaknya terjadi kecemburuan sosial antara anak tadi. Yang kawannya gogo punya speaker, ini ndak punya speaker. Dek gara-gara cemburu, nyucilo speaker tadi, nyopacahan. Kira tetangkok, ini yang punya karajo. Tentu ketika anak gua salah, tentu kita berangan. Berang kita imbau orang tuanya. Tapi yang menjadi masalah waktu itu sampai berang ambo pribadi kepada orang tuanya Pak Bu. Berang kepada orang tua tadinya. Lah salah anak tadi masih tetap dibela anak tu. Itu yang terjadi waktu itu. Ayo anak ambo menikos tak meditu saja. Tambah dia tahu. Jangan disamakan perangai anak apa sama ibu di rumah semua yang kejadian yang di sekolah. Kalau di rumah yuk dimungku apa sama ibu yang terjadi. Kalau di sekolah itulah new pergaulan sama-sama sebayanya, sama-sama seumuran semuanya aja. Yang ambo perlu cieknya dukungan dari orang tua ketika ambo berang kepada anak, orang tua ku tolong dididik lo anak, disabui lo, yo jangan begitu anak berubah anak. Ku dibela anak tu. Tentang itu yang terjadi, otomatis anak mendapat pembelaan ketikanya salah. Kalau itu yang terjadinya Pak Bu, sampai masa yang akan datang yang terjadi bisa. Anak gue berbuat salahnya tidak merasa salah. Otomatis ketika ada dalam ajaran Islam yang namanya amal ma'ruf nahi mungkar, yang terjadi amal mungkar nahi ma'ruf. Ajak orang lain berbuat mungkar, dilarang orang berbuat yang elok. Itu beberapa tahun yang lalu. Beberapa bulan yang lalu. Tidak sampai sebulan Pak Bu.
Seminggu sebelum bulan puasa, hari Jumat waktu itu, kejadian di Kabupaten Agam. Mungkin kok ada apa-apa ibu-ibu mencari berita. Lah sampai ke wartawan yang punya kerajaan itu. Di sekolahan anaknya masuk ke dalam pondok pesantren, orang tuanya ketika anak gomada lah 3 hari berturut-turut, hari ketiga yang kepala sekolahnya nyetapuk ikut anaknya. Mada aja leh. Ndak ada disuruh pergi masuk ke sekolah, ndak tibunya di sekolah. Faktor penyebab akhirnya kalau kita lihat salah satunya faktor paling pendidikan paling pertama itulah dari orang tua tadi. Mbak contoh sama di orang tua, kiranya anaknya tadi mada, kira orang tua tadi tukang peras dulu kira. Mbak tukang perasnya pak, yo gara-gara ditapuk anak tadi nyubit berita bohong. Kalau kepada Ustaz bayar 70 juta saja. Diajaknya dari itu pak bu. Alhasil rekamannya masih ada di HP bu. Dek gara-gara Ustaz tadi itu bahasa bu semua orang tadi diperas sama orang tuanya. Kalau kita lihat ternyata dalam ajaran Islam pertama sekali pola pendidikan kepala anak itulah dari orang tua. Dari pembelajaran yang kita ceritakan tadi, itulah dari orang tua pertama sekali Pak. Kalau orang tuanya madah, misalnya orang tua go bi bacawi-cawi, anak go mungkin bisalah bakato-kato kasar seketik banyaknya. Sehingga keluar kata orang Minang, buah dak jauh jatuh dari pangkahnya, dari pohonnya. Sebab itulah yang terjadi. Baru lahir anak tadi sampai sebelumnya masuk sekolah, orang tua yang akan mendidiknya tadi. Kok bacawi-cawi orang tuanya, itulah yang didengar di anak ketika dari lahir sampai sebelum masuk sekolah. Kok misalnya orang tuanya acok nampak dia solat doa, anak-anak nampak itu. Kok orang tuanya biasanya mengecek yang elok, anak-anaknya tak bawa lo mengecek yang elok jadinya. Sehingga kecek Nabi Muhammad SAW Pak Bu, dalam hadis beliau, kullu maulidin yuladu ala fitrah. Setiap anakku terlahir dari fitrah. Fa abawahu, maka orang tuanya lah aja Nabi. Yunasirani, yang membuat anakku menjadi Nasrani. Yumajjisani, yang membuat anakku menjadi Majusi. Atau membuat anak-anakku menjadi elok atau indah dan lain-lain sebagainya. Itu tergantung orang tuanya lah kecek Nabi Muhammad SAW. Itu intinya mana? Sehingga pendidikan yang paling pertama, mereka kecek saya ilham tadi, pilar pertama sekali itulah dari orang tua. Ketika orang tua salah mendidik anak, anakku bisa menjadi anak yang salah. Makanya para lulu ilmu kita cara mendidik anak-anak tadi. Tapi ada prinsip dalam ajaran Islam bahwa mendidik anak tujuannya itu ayo membuat kita tercegah dari yang namanya api neraka. Kita cari dalam surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri engkau dan juga keluarga engkau dari api neraka. Artinya kita diajar rasa kira Allah punya anak contohnya. Itulah kita jagalah diri awak dan semua anak-anak awak dari api neraka. Yang payah kini orang tua jadi orang kayu, anaknya pedian salah. Orang tuanya banyak pitinya, anaknya pedian salah. Orang tuanya tinggi pendidikannya, anak pedian salah. Banyak begitu. Atau dalam persoalan orang tuanya taat bana dalam beribadah tapi anak di pedian saja. Sesuai tidak dalam ajaran Islam? Tidak ajaran. Makanya dalam persoalan Islam, jago diri awak, jago keluarga awak bukan hidup seorang-seorang saja. Awaklah taat dalam beribadah tetapi anak kita pedian saja. Yang menjadi masalah besok ketika kita di akhirat Pak. Masalah tiba di akhirat. Misal tiba di akhirat besok kitalah solat, kitalah puasa pahala kitalah banyak. Lah banyak pahala, yang puasa banyak, sedekah banyak, yang lain lah banyak. Kira anak yang diajar rasa kira Allah tadi, ndak kita didik. Ndak kita aja yang benar. Tiba di akhirat kiranya jadi anak yang madanya, tiba di dunia. Pas di akhirat kiranya masuknya ke dalam neraka. Pas kau berjalan ke dalam neraka tadi, tanya dia malaikat, "Kok madawa aja?" Ya orang tua ndak pernah ngajabur. Orang tua ketika ambo mada dulu malah dibela ambo mada tadi. Orang tua ketika ambo salah dulu malah kok misalnya ditaga dek guru tadi yang kena berang dek gara-gara guru tadi memberang ambo aja. Sehingga orang tua ambo membela ambo ketika ambo salah aja. Ama orang tua tadi atunya yang akan masuk dalam surga.
Beko dipanggil malaikat, ayo anak awak go je. Yo. Bako nak dididik dengan baik dan benar. Yo ba alai ya. Kalau nak dapat jawab itu jawab alai. Yo ba alai je. Kalau nak dapat jawab itu jawabannya alai. Alhasil cubalah kawan ni anak tadi ke dalam neraka lu. Sebab yang kecek Nabi lo Pak Bu, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kita go pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang kita pimpin. Apa menjadi pemimpin kepada ibu dan anak-anaknya. Al-mar'atu ra'iyatun. Padusi ibu-ibu menjadi pemimpin yo. Siapa menjadi pemimpin? Pemimpin lo untuk anak-anaknya. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan akan ditanya lo terhadap apa yang ingin pimpin. Baik itu laki-laki padusi, kita selalunya pemimpin kecek Nabi Muhammad. Dimintai pertanggungjawaban bisa. Menjadi orang tua, tanggung jawabnya itulah anak-anak tadi. Sehingga ada hak dan kewajiban dari orang tua. Yang kewajiban dari orang tua benar, itulah yang namanya mendidik anak menjadi anak-anak yang baik dan solehah. Yang haknya ada anak-anak kita go, ketika berhasil kita didiknya, anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu yang kita harapkan. Ketika anak tadi, kita pedian saja, madanya bisa. Pertama tiba di akhirat, kita yang terbeda. Tapi, kok anak gue berhasil kita didik, kelebihannya Pak Bu. Dia Ustaz, ketika ambo beribadah, yo ibadah palapai makan ya macam. Ba palapai makan tadi ditanya oleh salat lain, dia palapai makan, le puasa lain, palapai makan sih intinya. Dan lebih pahala contohnya dari lain. Sehingga tiba di padang mahsyar besok nak matahari sejangka di atas kepala, yang kita masih agak kalem persiangannya. Tetapi cik, berhasil kita mendidik anak. Anak tadi elok, anak tadi sesuai dengan ajaran Islam kita didik. Apa yang jadi Pak? Ketika anak tadi dikatakan mahkota, hanya bisa bagiakan mahkota itu kepada orang tua yang berhasil mendidik anak tadi. Makanya dalam persoalan itu, mendidik anak pahalanya itu lebih lo kadang wakleh daripada yang lain. Dan pahalanya itu tidak putih-putih dalam ajaran Islam. Kok puasa wak kecil orang? Kok solat awak kacik orang? Awak solat, awak puasa, awak naik haji. Itu sampai meninggal Pak Bu. Tapi mendidik anak, pahalanya itulah meninggal awak. Apa halo mendidik anak tadi itu sampai juga kepada awak. Bah kecil Nabi. Idza matal insan ketika manusia go meninggal. In qata'a amalu, tak putih amalnya kecil Nabi. Illa min salasa, kecuali dari 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah, sedekah jariyah awak kepada orang lain. Kok misalnya yang SD kita sedang dibangun, kita hadiah bantuan dalam bentuk misalnya semen atau bantuan material dan formal yang lain-lain sebagainya. Kita bantu tuh, kita niatkan sedekah jariah sampai. Ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat bagi awak, sampai tak lah meninggal awak, pahalanya itu tuh sampai kepada awak. Dan yang terakhir itulah pentingnya pendidikan tadi. Waladun soleh yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Berhasil awak mendidik anak tahu dengan agama. Berhasil awak mendidik anak bisanya hafal Al-Quran. Allah berhasil awak mendidik anak tadi. Ketika awak meninggal besok Al-Quran yang ingin baca, niatkan kepada orang tuanya bagai sampai tak pahalanya kepada orang tua tadi. Sampai. Tapi kalau yang dididik anak tadi yang madah-madah tadi. Anak tadi disuruh hanya kasih kau nak muah, malah dibela anak tadi yang membuat salah. Apa yang terjadi? Tiba di alam kubur. Anak tadi dia gara-gara tak pernah dididik dalam persoalan misalnya menyelenggarakan jenazah orang tuanya, mendoakan orang tuanya. Mereka bisanya mendoakan orang tua. Tidak jadinya. Makanya pahala yang tak putih-putih itulah mendidik anak tadi. Dan kalau berhasil mendidik anak itulah surga yang dibalasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, bahas jadinya Pak. Itulah contoh jihad dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Kata Allah, takutlah awak meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Makanya perlu pendidikan. Anak kuku baru lagi hanya tak tentunya apa-apa Pak Bu. Bisa nak ibu celiak? Siap anak gue lagi, halo Pak, halo Ma. Langsungnya mengecek, langsungnya menulis. Bisa nak Pak Bu? Enggak. Yang ada anakku baru lahir, cie pandainya mangya, itu pertama kali. Sehingga dalam persoalan tadi, tidak ada. Sehingga ada ulama
mengatakan, aku bukan hadis Nabi itu, Pak. Ada ulama, iko yang pas ambo di pondok pesantren dulu, ada buku mahfuzat, kita baca, ingat lah sah. Pas ingat itu, kita bawa sampai gini. Kecek dalam mahfuzat tadi itu, laisal mar'u yulidu aliman. Dan ada anak gue yang terlahir mengetahui itu. Sehingga pas lahir itu tak pandai yang ngecek dah. Pas lahir itu tak pandai yang membaca dah. Pas lahir tadi tak pandai yang membaca Al-Quran. Makanya tugas dari orang tua mendidik anak tadi supaya bisa membaca Al-Quran, bisa mengaji, bisa menghadapi ujian hidup di atas dunia. Sehingga kecil Allah mendidik dalam Al-Quran tadi, takutlah meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Lemah gue ya Pak Bu. Kalau Islam kecil Nabi, yo tanda-tanda kiamat gue yo Islam banyak tapi lama dibuih di tengah lautan. Buih di tengah lautan, yo lah agama Islam tapi kok disuruh mengaji tak pandai. Laya agamanya Islam disuruh apa Quran, tidak apa-apa. Laya agamanya Islam disuruh salat, tidak bisa. Itulah kelemahan terjadi. Sehingga kecil Allah tadi, takutlah kita meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Lemah dari yang segi pertama, ini ada 3 lemah secara umum Pak Bu. Lemah yang pertama adalah lemah dari segi mental. Mental menghadapi masalah. Yang anak tadi pas keteknya, bi menangis. Ketika kita didiknya menjadi anak yang manjung, ayo ndak bersoboknya semua masalah ama apa, bersobok semua masalah ama apa. Itu jadi itu. Mengadu ke apa itu yang terjadi tadi. Makanya perlu pendidikan awak menjadikan anak-anak go memiliki mental yang kuat. Model dia kita tadi. Kalau ndak biasa, ndak diajar misalnya dalam persoalan mengecek di muka, mengecek misalnya pembukaan pakai bahasa Arab, aduk bahasa Arab dan lain-lain pujian kepada Allah. Ndak tak biasa nyo dididik dari awal, lega bisa nyo langsung mengecek menit tadi Bu. Ndak, perlu pendidikan tadi. Supaya bisa nyo menjadi kuat besok di masa yang akan datang. Kalau ndak apa yang terjadi? Lemah dari segi mental. Ndak bisa tegak di muka atau jadi gompo setempe. Batu bagoyang ikut sekeliling adanya. Tapi kalau lah dididik dari ketek gini, yang terjadi besok pas masuk-masuk yang gadang, nyo bisa menjadi orang yang berbuah di tengah masyarakat. Kita contoh Pak Bu. Kita di Siko kan mayoritas orang Batani. Ada ibrah dari pertanian yang terjadi yang kita kerajaan tu. Tanaman tu. Baik ibrahnya Pak Bu. Itu makanya penting pendidikan tadi. Yang ibrah tanaman tu kita menjaga anak, misalnya kita tanam ladu kutu. Ladu kutu bijo ketek loh. Kok kita tanam di tempat sama yang kadang kita lagi pupuk yang makan pertama kali Pak Bu. Sama tadi dia makan pupuknya atau ladu kutu tadi. Sama dulu makan. Makanya kita elakkan yang bijo tadi itu dari sama-sama yang lain. Maksudnya dalam kehidupan mendidik anak. Ada anak ketek tadi itu, ada virus-virus bagi anak tadi, kita elakkannya dari virus-virus itu. Kita lagi hanya pupuk, kita lagi hanya pendidikan yang elok-elok supaya bisa tumbuhnya gadang. Ketika tumbuhan tadi gola gadang, lah godang, lah bisanya memasak buah, itulah orang-orang remaja-remaja, orang-orang dewasa-dewasa pada masa kini. Bisanya memasak buah, bisanya buah itu menjadi buah di tengah-tengah masyarakat. Bermanfaat bagi masyarakat. Atau daun yang tua pun dari segi tumbuhan bermanfaat lo bagi awak. Batu daun yang lah tua lah gugur daunnya menjadi pupuknya untuk tuna-tuna yang baru. Itulah pola pendidikan pada masa kini. Sebab itu kita sebagai orang tua menjadi bibit, bukan bibit. Kita sebagai orang tua menjadi pupuk untuk generasi-generasi muda. Kita ajak anak-anak awak, kita lagi semangatnya untuk berajateri. Yang orang-orang muda, itulah semangat jiwanya untuk menjadi orang yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Supaya menjadi orang bermanfaat, dari awalnya tadi dididik dari awal mana. Kau pohon beringin contoh Pak Bu, itu langsung gadang atau ketek dulu. Bagus bisa menjadi pohon beringin yang gadang. Kalau tidak tumbuh. Atau kau pas lagi gadang ketek ditabang di orang, bisa jadi gadang dah. Anda makanya mendidik atau lampai mirip lo sama coba tanam tadi dirawat dia racun
Ketika ada yang akan menjadi racun bagi anak-anak awak, dirawat awak. Ketika kita memahami konsep pertanian, itulah lah konsep dalam mendidik anak-anak kita. Supaya gadangnya menjadi orang yang memiliki mental-mental yang kuat. Kalau enggak jadi bu. Karena itu terasa ada bocet. Kalau ambo dulu terketek, terasa ambo introvertnya pak bu. Baik introvert tadi payah ngecek ngomong. Pas awal-awal ceramah pidato bu kelas sampai SD disuruh situ, yo menggeretek bu. Bedo geretek itu. Tu waktu di kampung-kampung dulu tu. Di gereteknya, di CME lah ada kawan, di Gikon lah ada kawan. Bedo geretek itu. Tapi awal-awal tetap diajar tari. Yang misalnya dulu SD biasa ada sekali seminggu pondok Al-Quran belajar di situ, mapa Quran di situ, berjalan di situ. Hasilnya mengecek di muka umum awak ndak canggung leh. Mental awak lah ada bahasa buat di masyarakat. Cuma kalau ndak pernah dididik dari awal, lah godang saya bisa langsung mengecek di muka umum. Coba nak. Ndak kamu menggeretek jadi koleh. Atau kau terjadi gompo-gompo di siku, di siku gompo kau kadang badannya koleh kan? Terjadi gompo jadi koleh. Ada gara-gara apa? Pendidikan dari awal ndak terjadi. Sehingga yang perlu jangan menjadikan anak yang lemah dari segi mental yang pertama. Yang kedua adalah lemah dari segi pendidikan, Pak Bu. Kalau pendidikan awak tadi, kita pedian salah yo anakku kita aja menggaleng salah. Ndak usah kita tinggikan ilmu pengetahuan. Yang terjadinya Pak Bu. Anak menjadi anak-anak materialistis. Kalau dalam persoalan pendidikan itulah yang akan membuat sebuah daerah, sebuah negara akan menjadi maju. Itu sejarah lo membuktikan Pak. Contoh sejarah itu membuktikan Indonesia sama Jepang sama-sama membangun dulu. Ketika Indonesia merdeka, ketika itulah Jepang di bom Hiroshima sama Nagasaki. Kan saya tak tahu. Ketika di bom Hiroshima Nagasaki, runtuh satu bangunan yang lah dibangun tadi. Runtuhnya satu baru dibangun dari awal. Indonesia merdeka baru dibangun dari awal. Serentak dibangun dari awal. Pertanyaan yang maju Indonesia atau Jepang? Jepang. Kok bisa maju Jepang pada Indonesia gini? Salah satu dalam persoalan pendidikan tadi lupa. Jepang ketika di bom Hiroshima Nagasaki, yang pemimpinnya tanya, guru-guru yang masih hidup? Itu pertanyaan pertama kali. Supaya guru-guru tadi itulah yang akan mendidik generasi-generasi muda. Dan ada orang-orang tua pada masa itu pas mendidik menyerahkan kepada guru-guru tadi, dia didik dengan rasa kepercayaan. Sehingga yang anak tadi dididik adab dari awal sampai kini lah dulu majunya Hiroshima Nagasaki daripada negara awak. Kalau negara awak apa jadi? Orang paling kayu itu yang paling dihargai di negara awak. Sehingga kita harapkan dek gara-gara itu kita sadar balik ternyata pendidikan kepada anak itu penting. Supaya kuatnya dari segi ilmu pengetahuan. Supaya yang ilmu pengetahuan itu laki kepadanya menjadi generasi-generasi emasnya pada masa yang akan datang. Dan itu akan mempengaruhi kepada awak pas setelah meninggal bisa. Menjadi rancaknya besok, menjadi pemimpinnya besok, hasil dari didikan orang tuanya, hasil dari nafkahan orang tuanya. Hanya bisa pahalanya itu mengalir kepada orang tuanya. Dan yang terakhir, kuat dari segi ekonomi. Ada yang salah siapa Bu? Banyak salah ada kasus orang tua orang jadi orang kayu gadang, nyoy punya anak, kira anak tadi, yo carilah kerja serang aja. Ampun dia meninggal mako ketika sebelum meninggal nyu wariskan satu harta. Anak-anak dulu tinggal kecil. Boleh itu Pak? Enggak boleh itu. Makanya mewariskan magia wasiat dalam ajaran Islam itu sepertiga boleh. Bagaimana tentunya bisa itu karena meninggalkan anak yang lama itu payah jadinya Pak. Sehingga kecuali takutlah meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah sebagaimana yang disebut ayat tadi. Lama dari segi ekonomi anak tadi awalnya menjadi orang kayu gadang sebelum meninggal supaya menjadi sedekah jariah ambo sedekahnya sado anak kita pedian saja itu selalu jadi sebagai orang tua. Anak tadi harus kita didiknya baaknya menjadi ekonomi yang kuat caranya ayo dengan ilmu pengetahuan tadi. Kok ada anak-anak yang lain yang sedang lama dari segi ekonomi kita balabiah kita bantulah anak-anak yang lama tadi. Contohnya Pak Bu, Subuh tahun kepatang itu. Tahun kepatang ketika muda risiko tugas di Tanjung Alam,
terjadi kejadian anak gue yang bunuh diri Pak Bu. Bunuh dirinya tuh gara-gara nggak bisa bayar SPP, nggak dulu orang bagi piti. Orang tua pun nggak mau bagi piti kepada anak untuk belajar orang. Stres kepala, sakit kepala bunuh diri, atulah jadi pembicaraan di masyarakat jadilah. Gara-gara persoalan ekonomi. Sehingga dalam persoalan ekonomi tadi, kita mendidik anak jangan sepilih-sepilih karyang. Batu sepilih karyang dalam persoalan pendidikan, kadang contoh itu yang terjadi Pak. Kalau anak aku pai kuliah, kuliah lah jauh-jauh, berapa piti, berapa juta, sekian juta. Tapi kalau misalnya mendidik diajar di sekolah awak, di tempat-tempat awak kok, ayo, kalau di sekolah awak kok bayarnya 150 sebulan di tempat dalam 400, yang 400 itu mampu lah. Tapi yang 150 kok payah orang. Itu yang payah aja dia Pak. Kalau bimbel orang 300, 700, bimbel taluk orang. Amo orang tuh itu. Tapi dalam persoalan pendidikan, pas pendidikan dari segi agama kini, amo hendak orang awak. Karena enggak payah-payah dia tanggung jadi. Itulah banyak kejadian Pak masuk di tahun yang keempat tahun itu. Bahkan ada yang sekolah sampai titik, bos sama pimpinannya, guru-guru yang lain itu. Bahkan sampai titik lah yuk. Dan apa ya, kan dari segi ekonomi tadi. Saya kecil guru tadi, ambo kalau ada kerja lebih baik, mungkin kerja lebih baik mau kaku oleh kan. Saya dapat kerja yang lebih baiknya, guru PKN itu anak pindahnya lah. Nah jadinya guru PKN di situ lah. Anak-anak belajar PKN, anak dia jadi. Padahal penting dalam persoalan mendidik itu. Makanya mendidik anak itu, mendidik mentalnya menghadapi masalah, mendidik pendidikannya supaya memiliki ilmu, mendidik ekonominya, akitu agiahnya pendidikan ekonomi. Bah maksud pendidikan ekonomi tadi itu, kok misalnya butuhnya dari segi belanja, kita agiahnya belanja untuk kemaslahatan hidup kita di masa yang akan datang. Itulah Bapak Ibu bahwa mendidik anak itu sangat penting dalam ajaran Islam dan kita disuruh benar dan itulah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Jadi Bapak Ibu, itulah intinya benar mendidik anak. Jadi sebelum membuat titik atau sebelum membuat kesimpulan, ada ndak rasanya dari Bapak Ibu yang menjadi keraguan dari penjelasan Abu tadi? Ada ndak Pak Bu? Atau kita tambah setengah hari itu lah. Kalau biasanya aku kadang kajian setengah jam, kalau lepas setengah jam kan, kalau ditambah setengah jadi kita tambah setengah. Banyak Pak Bu, tambah sang ini. Bapak, kami pasu Ustaz. Kami pasu Ustaz. Jadi kadang itulah Pak Bu. Nah, jadi kalau tidak ada pertanyaan, Kalau ada tanya jawab, ayo, kalau ada tanya jawab dapat ajar Pak Bu. Oh Ustaz, apakah umat Islam go kasar Ustaz batu? Dek balang-palampang saya nak orang taruh indah. Batu kecek Nabi yo. Muru sabiyum bisolati iza balagha sab'a sinin. Perintahkan anakku salat ketika umur 7 tahun je. Wa iza balagha 10 sinin fadribuhu. Kalau lah sampai umur 10 tahun tokoknya aja. Berarti umat Islam kasar Mas tak ya kan? Main tokok-tokok aja nya enggak. Makanya pendidikan dari awal tadi. Pas dia ketek sampai umur 7 tahun mungkin kok kita ajak bisa masuk. Saya kecil orang Minang ketek teraja-raja, kadang tak bawa-bawa tua, taubah tidur. Ada itu jadi. Adik pas masuk ketek kuku kita ajaknya, sehingga pas lah kadang ndak madanya diajak lah. Diajaknya sholat jadi langsung. Sehingga lah jalan terakhir memukul tu sunah dalam Islam. Lah bedona madal 3 hari tuturi 7 hari tuturi itu je salah dari ayolah. Lalu sampai 10 tahun lebih anaknya, ayolah kan berang ada. Dia memukul dalam Islam tak boleh sampai biru. Manokok pun tak boleh dimungkul, ditumbuk sama dia orang petinju itu dah mungkin dah. Lah main boxing lah, madal kan nabi lu matu sekali anak boleh itu dalam Islam. Mendidiknya bah, kok manokoknya di toko, yang mana tadi? Yang Ustaz tadi di toko ikunya, yang di kaduan nya dicakiak, itulah yang diberita tadi itu. Di toko ikunya. Iku itu kan dagingnya, supaya bah anakku berubah. Atau tangan. Yang terasa ada dulu Pak Bu, itulah pengaruh pendidikan tadi. Waktu ambo di Kota Baru, Panjang di asrama. Ustaz Hamdi, ketua MUI Panjang ini. 2 tahun ambo sama beliau, pas mada tu ndak pandai, ndak mengecek pakai bahasa Arab, sekali dicatat ada orang ndak mengecek bahasa Arab waktu di asrama tu, apa kerotan merah di tangan tadi. Tapi berpengaruh sampai kini jadinya Pak Bu. Hasil pendidikan tadi itu. Bab itu, yuk kalau misalnya ndak digituan, ndak takut dengan hukuman tadi. Leka berubah anak gue jadi. Apalagi anak-anak lah kadang umur.
Enggak, makanya perlu support dari orang tua dan guru untuk mendidik anak-anak kita. Kalau lah sama-sama satu tujuan gitu Pak Bu, insya Allah lah mudah-mudahan yang santri-santri kita di SD Al-Quran Uswatun Hasanah tadi bisa menjadi santri-santri yang bisa membuat kita bahagia ketika tiba di akhirat besok. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Itulah tambahan seketik Pak Bu. Jadi yang mana inti pertemuan kita, mari kita didik anak-anak kita karena itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua kepada anak. Itulah tanggung jawab. Berhasil kita didik anak, anak tadi akan membawa kita masuk dalam surga. Gagal kita dalam mendidik anak, bisa aja kita dielo ke dalam neraka dibuatnya. Itu mari kita berusaha sebaik mungkin menjadikan anak kita kuat. Kuat dari 3 hal. Kuat dari segi mental, kuat dari segi pendidikan, dan kita agia nafkahnya ketika dalam persoalan pendidikan. Itulah yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu. Terlebih dan kurang mohon maaf. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.